Kita di hari ini lewat program literasi khususnya kelompok GMP Kimia. Untuk itu saya mengundang dengan kasih Ananda Afifah Zahro dari kelas 11 2 peminatan kimia. Nah, teman kita ini akan membagikan tips-tips bagaimana caranya mungkin kita harus membantu untuk mengurangi panas yang sementara kita rasakan lewat kegiatan-kegiatan kita, paling kurang di dalam rumah kita, di keluarga kita, sampai di lingkungan sekolah kita. Iya, kita berikan aplaus untuk teman kita Afifah. Untuk tidak membuang-buang waktu, Ibu Guru berikan kesempatan kepada Afifah. Baik, terima kasih Bu Guru Walieti dan para Dewan Guru serta teman-teman sekalian yang sudah hadir pada apel pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya Afifah, perwakilan yang ditunjuk dari MDMP Kimia untuk menyampaikan materi mengenai kimia hijau. Sebelum itu tadi Bu Guru sudah sempat senggol sedikit materinya tentang kimia hijau yang pernah didapatkan pada saat kelas 10, yaitu atau biasa disebut dengan green chemistry. Kakak-kakak kelas 11 dan kelas 12 pasti sudah pernah mendapatkan materinya ya. Dan juga mungkin sudah ada yang lupa. Jadi di sini diingatkan kembali serta bagaimana saya sampaikan cara pencegahannya serta solusi menghadapi masalah tersebut. Sebelum itu, di sini saya ingin membacakan dahulu definisi pengertian dari kimia hijau. Kimia hijau atau green chemistry adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan merancang proses dan produk yang aman bagi manusia dan lingkungan serta mengurangi penggunaan dan produksi zat berbahaya. Nah, dari teman-teman semuanya yang hadir di apel pagi kali ini pasti pernah menggunakan plastik, bukan? Apalagi di kantin-kantin pasti belikan ada produk-produk makanan ringan atau snack-snack yang berbentuk plastik, botol, dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau tidak buang sampahnya itu pada tempatnya nih, itu dapat membahayakan alam tahu. Apalagi di saat pagi hari ini bisa dilihat baru pagi saja sudah panas sekali. Apalagi nanti siang, bisa-bisa yang tadi Bu Guru bilang satu orang dapat satu matahari atau bahkan 2 matahari. Nah, itu tuh kira-kira tujuan kimia hijau ini apa sih kok bisa sampai ke bahasnya kimia hijau? Nah, tujuan kimia hijau itu kita diajarkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Contohnya meminimalisir limbah dan emisi beracun. Nah, dari limbah sampah tadi yang plastik kita meminimalisir bagaimana caranya. Nah, solusinya nih pertama yaitu kita menggunakan produk plastik, tapi jangan yang plastik, tapi yang bisa didaur ulang. Contoh kita pakai kain, jadi kain yang daur ulang. Ada sekarang produk yang baru diluncurkan beberapa tahun yang lalu, yaitu dia didaur ulang membentuk singkong. Dari singkong diolah menjadi bentuk seperti plastik. Atau juga kalau teman-teman kayak di sini kan masih kurang nih, yaitu cari produk yang plastik dari singkong ini, kita bisa pakai kain, tapi memang susah. Jadi kalau teman-teman membeli snack yang ada di kantin dan sebagainya, tolong buang sampah pada tempatnya. Selain supaya tidak kotor, itu bisa membantu agar tidak adanya terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Di sini teman-teman ada yang tahu lapisan ozon itu apa tidak? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Jadi lapisan ozon ini dia memiliki berpengaruh positif pada perlindungan bumi dengan menggantikan bahan perusak ozon seperti CFC dengan alternatif yang aman. Kimia hijau mengurangi kerusakan ozon. Jadi lapisan ozon ini melindungi bumi agar yang bumi ini kan bisa dibilang dekat dengan matahari. Nah, lapisan ozon ini membantu melindungi bumi agar tidak panasnya matahari ini tersaring, tidak yang dapat langsung panas cuk begitu. Oke. Selanjutnya kita ambil contoh ya realita yang dekat pada sekolah yang tadi saya sebutkan, yaitu meminimalisir sampah-sampah yang saat kita beli dari kantin teman-teman gunakan dan sebagainya. Terus kesadaran kita para siswa-siswi juga nih sebagai pelajar.
Jangan hanya saya bilang begini, nanti saya juga ini, jadi saya juga nanti sadar diri. Teman-teman juga sekalian tolong sadar diri. Kalau semisal menggunakan bahan plastik atau sebagainya, tolong habis itu buang sampah pada tempatnya. Oke, setuju teman-teman sekalian, kakak-kakak? Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi Grade Chemistry atau kimia hijau. Setelah itu kesimpulannya saya serahkan ke ibu guru. Sebelum itu saya ada pantun nih. Pagi-pagi menanam pohon. Pohon tumbuh hijau daunnya. Kimia hijau mari kita jaga agar bumi tetap lestari adanya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya Afifah, pamit undur diri.